apa ini? Ilmu sudah, sampai pembahasan la ilaha illa ana sudah. Amal praktek piye carane sudah. Istiqomah ini tinggal kita terus merapeti atau apa merapeti ku Pak. Asale gonggang dadi rapet iku apa? Hah? Bahasa Indonesianya mengencangi nggih, bukan jamu rapet niku lho ya. Bukan. Merapeti iku mengencangi. Mengencangkan ilingi ati nang Gusti Allah wonten mriku. Paham nggih? Niki dasar gak main-main. Ini hujah gak main-main. Sumbernya itu dari Al-Qur'anul Karim. Sing banyak umat manusia tidak tahu maksudnya disebabkan tidak tahu sentrongane Al-Qur'anul Qadim. Akhirnya ilmu sejati, ilmu tauhid iki ditolak. Pun inilah materi yang wajib kusampaikan tentang wasiat ini. Wis malam hari ini ya sareng-sareng kita praktek untuk menemui Allah di dalam diri kita masing-masing dengan cara wasilah itu sampean sambungkan terhadap urip di dalam diri sampean. Apa? Sambungno antara ruh atau hati pada gesang di dalam diri Anda dengan cara Anda harus melepaskan rasa pengakuan diri kita sebagai makhluk. Artinya tulung ning ati sampean iki onculno aku Allah. Berarti itulah yang disebut Sidratul Muntaha. Sadare ati bahwasanya makhluk diri ini la maujud, tidak wujud, la af'al, tidak yang melakukan. Ternyata yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun nggih? Paham nggih? Pun. Sekarang monggo sareng-sareng beat rumiyin, yang belum beat, yang sudah ngalir mawon. Sebab niki beat di Pantai Ngantep niki tidak hanya permohonan dari saudara kita di lokasi atau di luar sana, saudara kita yang ada di alam muhadharah, juga permohonan dari saudara kita yang ada di alam mukasyafah. Jadi tolong, mengapa Allah mentakdirkan kita ini di pinggir pantai selatan? Itu ada maksud Allah. Ada maksud. Wis sampean sing belum beat, saya tulung, jaluk tulung sampai ngasto tuyok. Sedikit aja. Kalau enggak ada tuyok, itu sampean kok nonang tangan engko didilati mah maneh rapopo, karena memang saya tidak mengondisikan terhadap panitia ini tadi, enggak. Terus yang paling penting ketika jenengan mengke sesarengan kholwat, kok yo Allah buka alam kasaf ditemukan saudara sampean, ojo melayu, wis menengoai. Ngoten nggih? Wis. Sampun? Nggih. Khusus niki sing dereng nanti beat lho. Sing sampun sih pun maklum. Sing sampun pun maklum. Ada pertanyaan, apa sah
yang ada di luar sana lewat YouTube. Walaupun jenengan tidak mengikuti beat lewat live alias siaran tunda, iku sah. Dasare opo? Pun ngeten. Beat iku nek miturut toriko gak podo ambek hakikat. Nek ing dalem toriko gak mungkin jenengan iku diarahkan bahwasanya yang membeat itu Allah, gak mungkin. Mesti guru alias disebut mursyid. Dalam diri mursyid nggih ngoten, mesti rumangsa kemursidan makhluk kita yang membeat. Ini aturan di dalam tata tertib di toriko. Tapi kalau di hakikat beda. Makanya di dalam hakikat itu mengapa yang dibeatkan itu adalah dzikir sirul asror yang kami sebut sebagai wasilah untuk sebagai warisan dari Allah terhadap hambanya. Sehingga maksud terjemah daripada beat secara hakikat adalah menyambungkan talinya ruh datang Allah yang selahun ini keputus nafsu, selalu lalai terhadap tinya, gak ada kesadaran kalau apa yang terjadi pada diri kita, di luar diri kita, yang berperan hanyalah Allah. Sehingga dengan sirul asror inilah jenengan akan didunung hatu. Saya bersaksi iku maksudnya ruh sampeyan ini loh. Hati jenengan harus ada rasa, harus ada iman bahwasanya urip dalam diri, di luar diri kita itulah wujudi Allah. Berarti tidak ada Tuhan yang bisa nyambung tali iki kejaba Gusti, sehingga hati sampean pada saat lesan mengucap asyhadu alla ilaha illallah, hati sampean harus beriman, meyakini, merasakan sing sampean sing sampean terko, sing sampean imani untuk menyambungkan tali ini hanyalah urip, sing urip iku ning awak sampean dhewe-dhewe. Paham nggih? Jare sapa? Allah iku pangeranmu. Diterangno oleh alim ulama itu. Berarti kenal sampean iki, roh sampean kalih kula niki datang pangeran hanya sebatas nama. Itu bukan saksi. Mosok sampean nyeksekno jeneng ae. Lah mboten, gak oleh. Kudu nyeksekno menyang sing duwe jeneng. Syaratnya kudu ketemu Allah. Jikalau saya sudah bertemu Allah wujudnya, saya akan diterima oleh Mbak Desi. Cintaku kalau aku sudah ketemu Mbak Desi. Kok mesti Mbak Desi sih Gus? Lah wong roh jenengku ya kuwi tok. Iki umpama seperti itu. Lalu syahadat yang kedua, bersaksi yang kedua, iman sampean Muhammad. Sopo Muhammad iku? Versi syariat. Jenengan apa iso nyekseni wujude beliau? Iki syahadat sing nomor loro, iki proses. Mboten saged. Akhirnya sampai niku tembung jari terus. Allah tadi makhluk. Gak ono agama Islam dari madhab apapun syariat mengatakan yang namanya Muhammad iki jenengan. Tidak laki, tidak perempuan, tidak manusia, tidak hewan, tidak tumbuh-tumbuhan. Intine ma fis samawati wa ma fil ardi.
apa perkara itu kesebut statuse iku jenengan wujud dohir iki lho bisane nyapo-nyapo. Paham? Lah wujute udan, wujute jenengan dohir iki ya iki makhluk, ya iki Muhammad. Sebab jikalau makhluk yang ada di langit dan di bumi, jikalau tidak digerakkan Allah, tidak akan pernah bisa gerak sendiri. Orang Jawa itu Pak, nek cara kula ngaji ilmu sejati, ilmu kejawen, genah gampang ngeten. Diisyarahno dalang ambek wae. Kekasih Allah. Akhirnya nek ana perkara apik lan elek, ati sampean iki gak protes. Sebab wayang gak ana sing wayang protes nang dalang. Ora enek. Tidak ada. Contoh Pandhawa. Pandhawa. Wae Pak, awal iku mesti lakon ngamarta iku mesti remek. Bosok ajenge selesai baru dimenangke Gusti Allah. Protes ya ojo ngono lah lang dalang. Lah kok no kulo menang, saya menang awal sampai akhir menang tok gak soro belas. Ya gak iso, wayang iku protes. Sing Astina ya ngono, ora iso, tidak bisa dia itu protes nang ngene dalang. Dosa muka. Misale kula niki nek wis tutup lakon kok mesti hancur kalah. Anoman. Lah ngoten ta? Dosa muka iku akan tangi Pak nek ana minuman keras. Ngoten. Wis. Mungsuhe dosa muka niku sinten Pak De? Anoman nggih, keras sakti Anoman niku nggih. Nggih. Dicewokoti akhirnya metu getihe nang donya dadilah wit ning kuburan niku lho sembujo. Mangkane sembujo iku wite merengkel iku darahe dosamu dosa muka dosa iku 10 muka iku raine 10. Semuanya baik yang ada di negeri Ngamarta atau Ngastina akhirnya dadi siji nek wis buyar Pak dalang lebokno kotak pun mriku masuk dalam kelompok ala inna auliya. Jadi mana manut mawon manut wae. Dijawab di dalam ayat itu wabtaghi fima ataqallah darul akhir. Urusan rohaniah sambung menyang Gusti Allah. Masuk ning alam akhir. Otomatis harus membawa wasilah tali. Lah tali iku dzikir sirul asrar baru Pak bisa masuk. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram lahumul Fatihah. Khususan jami'i masayikhi ila muntahum lahumul Fatihah. Wa ila abaina wa ummatina ahli baitina khususan jami'il arwah bihadil majlis dahiran wa batinan wa ghairuhum lahumul Fatihah. Sebagai makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Monggo. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Engkau ya Allah, yaitu wujud adanya hidup baik di dalam maupun di luar, dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu wujud seluruh makhluk yang menjadi perintahnya Allah. Saya tidak akan memuja, memuji, menyembah kecuali hanya padamu ya Allah, dan saya tidak akan pernah mati kecuali selalu bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pun sampean pejamkan mata, sampean dilu, sampean mlebu ning nafas, temui wujud Allah urip di situ. Monggo. Pun sampean terusno. Ya Allah ya Tuhan kami, berpuluh-puluh tahun kami zalim padamu ya Allah, dengan bentuk selalu melalaikan dirimu, sehingga kami takabur, sombong terhadap dirimu ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala apa yang telah ku perbuat
kedzalimanku terhadap dirimu selama ini. Ya Allah, ampunilah segala kesalahanku, orang tuaku yang sudah tiada, anak-anakku, jadikanlah dia sebagai anak yang selalu di dalam roh-Mu, ya Allah. Ya Allah, aku menghadap malam hari ini, entah yang terakhir atau yang jadikanlah kami terus menerus untuk bisa memegang tali-Mu, ya Allah. Ampunilah segala kesalahan kami yang tidak bisa kami hitung. Hanya rahmat-Mu lah ya. Semua ini akan kami terima dengan ikhlas dan ridho. Ya Allah, terimalah kami menghadap terhadap diri-Mu. Terimalah kami sebagai hamba yang Kau kasihi. Terimalah kami sebagai hamba di mana kami tidak akan pernah bisa apa-apa. Terimalah kami sebagai hamba-Mu yang mukhlasin, hamba yang Kau pilih, dan anak keturunan kami ila yaumil qiyamah. Ya Allah, kami sadar pada malam hari ini, di mana kami selama ini sombong berlaku terhadap-Mu. Saya merasa kami bisa mempunyai ini, mempunyai itu. Oleh sebab itu, karena rahmat-Mu lah ya Allah, semua itu menjadi pengampunan terhadapku dan saudara-saudaraku, baik yang ada di alam dohir maupun di alam gaib. Ya Allah, sebenarnya kami tidak mampu menghadapi nafsu, karena Mulah semua itu pertolongan. Ya Allah, yang terakhir, janganlah kami Kau matikan dalam keadaan syirik. Matikanlah kami selalu dalam keadaan iman hanya padamu. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhan yang Maha Suci. Sekarang kami sadar bahwasanya selama ini saya dibujuk rayu oleh nafsu dalam diriku sehingga aku mencintai selain-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam hari ini ikrarku selamanya kukatakan bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Bapak Ibu, untuk wilayah Malang, andai kata memang toh Allah menghancurkan internet, jenengan gak usah khawatir. Pedoman yang bisa dibaca nanti pasti Allah berikan. Oleh sebab itu kami mohon maaf jikalau untuk masuk di 2025 kami menutup akses WA dan telepon. Dikarenakan kami
sudah waktunya untuk menulis pedoman kitab yang harus jenengan bawa. Sampai berapa bulan aku juga nggak tahu. Yang jelas nanti ada 2 warisan yang harus kami berikan terhadap jenengan. Di samping Al-Quranul Qadim, juga landasan dasar tauhid yang semuanya untuk anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Saya juga enggak tahu harus disuruh Allah duduk berapa bulan. Semuanya aku berikan, kuserahkan pada Allah. Urusan nanti apakah di tahun itu secara tausiah lahir seperti biasanya jalan atau tidak, sampai detik ini kami belum dapat kabar. Belum dapat kabar kepastian, cuman kabar kepastiannya saya harus menutup akses jalur WA dan telepon supaya saya lekas selesai menulisnya dalam bahasa Arab, Quran dan bahasa Indonesia. Jadi setiap kalangan nanti bisa mempelajari. Khusus untuk Al-Quranul Qadim jangan pernah diturunkan kepada mereka yang tidak ahlinya, bukan ahlinya. Jangan. Disebut sebagai ahlinya kalau sudah paham di dalam kitab yang pertama, yaitu Dasar Dinut Tauhid. Baru itu boleh untuk dibaca oleh mereka yang sudah ahlinya. Cara untuk kami sampaikan nanti macam-macam. Apakah lewat kirim JNE yang jauh, ataukah jenengan ambil di pondok? Yang jelas nanti kalau sudah selesai baru saya WA. Saya status di status kami. Aku nggak ingin kitab ini nanti jatuh pada orang yang hatinya masih cenderung ke nafsu. Sebab kalau jatuh terhadap hati yang condong terhadap nafsu, pasti mengatakan kitab ini kitab yang menyesatkan. Padahal inilah nyatane Al-Quranul Qadim sing tanpa tinulis tapi bisa diwaca. Ini tak nyatakno, tak balik sairi. Yang asalnya tidak tertulis, ini nanti saya syariatkan berupa tertulis. Tapi nyun sewu, kalau ini ketahuan oleh tangan yang tidak bertanggung jawab, saya bisa dipidanakan. Enggak apa-apa. Itu pasti aku kuhadapi. Makanya saya berpesan, jangan ini dijatuhkan pada tangan yang hatinya condong terhadap hawa nafsu. Jangan. Suruh untuk belajar kitab yang pertama, yaitu Dasar Tauhid ini. Hujjah semuanya tidak kuambilkan hanya dari ijma qiyas, hadis yang lebih kokoh. Saya ambilkan dari Al-Quranul Karim. Urusan diterima atau tidak oleh umat gak ada masalah. Nah, jadi kabar yang terakhir, apakah saya diperbolehkan untuk diteruskan
seperti biasanya berdakwah luar ponpes atau tidak, sampai detik ini belum ada kepastian. Yang sudah pasti adalah tutup akses WA dan telepon. Jikalau jenengan nanti ingin tahu keadaan di pondok, bisa tanya pada teman-teman yang ada di pondok. Jikalau memang toh itu saya tidak boleh keluar, tetap saya akan mengaji lewat jalur di pondok sesuai dengan jadwal jenengan masing-masing. Satu contoh, minggu pertama jatuh di Sumber Pucung. Jadi saya ngajinya secara syar'i, dohir di pondok, Sumber Pucung bisa pakai layar. Ngaji bareng di pendopo. Bisa langsung tanya jawab di situ. Dan atau Yun Sewu, jenengan tidak pakai layar, jenengan langsung datang ke majelis, monggo. Tetap ngajine jalan, cuman saya boleh atau tidak silaturahim datang di tempat ini belum dapat jawaban. Sesuai dengan jadwal masing-masing. Sampai gak oleh kecil hati. Sampai juga jangan mempunyai angan-angan, muklason pure. Jangan. Saya ini hanya bisanya ngikuti arus apa yang menjadi ketetapan Allah. Sehingga mengapa bulan Desember ini saya betul-betul mohon secara syar'i terhadap jenengan, jadikan satu. Sebagai proposal saya untuk diperbolehkan putusan hukum hakim yang paling adil Allah, ya wis tak ini kesempatan maneh untuk keluar. Ngoten. Lihat aja. Tapi sebetulnya itu sudah ada tanda-tanda tidak boleh keluar. Apa? Saya disuruh nulis. Ini loh yang menurut saya berat. Meninggalkan jenengan. Meninggalkan jenengan artinya gak rawuh ning majelis-majelis sampeyan. Sebetulnya aku lagi berat. Tapi apa boleh buat? Kalau toh ini proses yang harus saya jalani sehingga munculnya kitab itu, mengapa tidak? Maka kuharap jangan salah paham. Ngoten nggih? Estu jangan salah paham. Satu. Nomor dua, biasanya ada perintah untuk tidak boleh diparani. Itu biasanya ada istisna. Dikecualikan. Ada yang dikecualikan. Aku enggak tahu. Daerah mana yang saya diperbolehkan untuk ke situ. Artinya mesti ada yang dikecualikan oleh Allah. Artinya dibolehkan untuk rawuh di tempat itu. Loh, ngoten loh. Padahal tadi larangan, ngoten dah. Sama dengan gini. Puasa Ramadan wajib. Contoh syariat. Tapi tidak wajib bagi sopo. Nah, ngoten loh. Berarti itu dikecualikan. Perkara yang dikecualikan mesti jumlahnya sedikit daripada yang tidak dikecuali. Sehingga tolong nanti kalau sudah masuk di tahun 2025 ada yang dikecualikan, jenengan jangan punya hati iri. Ono oleh kene kok gak. Jangan, tolong jangan. Ya, tolong jangan. Ingat, berilah saya kesempatan untuk melewati situasi yang menurut jenengan kali kula enggak menginginkan.
Allah bermaksud supaya jenengan kali kula iku mempunyai data yang otentik, dasar hukum sing sah. Iki lho maksud saya. Sehingga jangan heran kalau Gus Dur ngomong Al-Qur'anul Qadim iku wahyu minulya tanpa dinulis tapi bisa diwaca. Bener tahun iku. Lah untuk tahun berikutnya siapa tahu berubah. Wahyu yang minulya iso ditulis juga bisa diwaca. Sapa sing saged maca? Mereka yang masuk golongan orang yang membawa warisan wasilah. Bukan maca ABC, bukan. Maca sing dimaksud angen-angen dan iso nrimo. Niku lho maksudnya bisa diwaca tulisan iku. Cetok nggih. Contoh. Siapa ulama sak dunia bisa mengartikan alif lam mim? Enggak ada. Kalau bismillahirrahmanirrahim semua bisa mentafsir. Kalau alif lam mim yasin kaf ha ya ain shad itu enggak ada yang bisa. Sebab ini diterangkan di dalam surah Ali Imran ayat 7, ini termasuk golongan ayat-ayat yang mutasabbihah. Itulah wujud Al-Qur'anul Qadim. Ora iso maca. Maksudnya mboten maca alif lam mim, bukan. Artinya itu bagaimana? Makanya jenengan sing apal Al-Qur'an dari sisi makhorijul huruf secara syar'i ojo kemlelet. Ngerti ayate maknane ayat muhakamah Al-Qur'an, bahkan jenengan hafid hafidoh ojo tahu kemlelet. Ojo kemlelet nang Allah. Temen ojo. Tidak ada gunanya amalia kita ketika tiap saat dan waktu hafal Al-Quran sementara hati kita itu masih berbuat zalim pada Allah. Ini gak ada artinya. Justru kehafalan kita, mengerti kita, baik secara ilmu nahwu, sorof dan tajwidnya menjadikan takabur kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kita ngaku lho niki lho Pak, maksudnya pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sudah masuk jam 9:30. Kalau tanya terakhir, tolong apa praktek yang sudah jenengan praktekkan tadi, pendam dalam hati jenengan. Lakukan terus menerus sesuai dengan apa yang ada di dalam wadah jenengan, dzikir tersebut. Yang kedua, apakah ini diadakan tanya jawab? Belum manut. Lah wis notok sih mau. Cukup ya? Cukup karena jauh-jauh ada yang Jawa Tengah. Monggo. Kita tutup sarana donga, sing donga iki kudu duweni tata krama donga. Tata kramane donga apapun sing sampeyan keinginan, apakah urusan dunia, apakah urusan akhirat, tolong hati jenengan lepaskanlah keakuan jenengan. Ini toto kromone wong donga miturut hakikat harus husnul adab, baguse tata krama ing ngersane Gusti Allah. Tatkalane donga jadikanlah doa itu tidak minta, tapi doa itu untuk menghadap bertemu Allah. Berarti tidak lepas dari wasilah.
Lahumul Fatihah. Bapak Ibu hadirin, sebelum kami tutup, kami atas nama Mukhlason pribadi, bila mana sudah 24 tahun ini ada kalimah ucapan yang kurang pantas atau menyinggung perasaan jenengan atau kesalahan kami dalam hal apapun, saya pribadi mohon maaf lahir dan batin. Dan juga saya mewakili seluruh jamaah baik yang hadir maupun yang di luar, mengucapkan beribu terima kasih atas fasilitas yang sudah saudara-saudara kami di wilayah Malang memfasilitasi di tempat ini untuk bersilaturahim, untuk bareng nuju dan bertemu Allah. Segala kekurangan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.